Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Untuk hari ini kami dari tim CGP Angkatan 7 Kabupaten Kudus Jawa Tengah yang dari SD Gunawan akan melakukan pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang akan kami laksanakan bersama-sama. Yang pertama dari saya sendiri dan rekan-rekan yang lain nanti akan membawa materi berbeda-beda. Salam dan bahagia dari tim CGP. Ini perkenalkan kami tim CGP Gunawan. Yang pertama adalah saya sendiri, Bapak Pujono, yang kedua adalah Bapak Khotibullah Alimuti, dan yang ketiga adalah Ibu Kustina. Pada hari ini kami melakukan pembahasan khususnya untuk saya sendiri akan membawakan tentang budaya positif, dan yang kedua adalah kebutuhan dasar. Ada sedikit pertanyaan untuk budaya positif, tentang makna budaya positif dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan saat ini. Budaya positif di sekolah yaitu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Di sini dalam budaya positif ini adalah pembiasaan di mana pembiasaan yang dilakukan itu memiliki keberpihakan terhadap peserta didik, di mana tujuannya adalah menjadikan tumbuh kembangnya peserta didik itu memiliki pribadi yang kritis serta penuh hormat dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Terdapat perubahan paradigma, di antara adalah dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dari bukan tabula rasa, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing yang unik. Yang ketiga adalah budi pekerti, berikutnya adalah tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Berikutnya guru ibadah petani, anak ibadah biji jagung. Yang berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman serta berpihak pada anak. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, yang paling banyak adalah kita bahas mengenai bahwa setiap anak itu memiliki pribadi yang unik-unik. Pribadi ini adalah pribadi yang bawaan sejak lahir. Kalau dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, setiap anak itu bagaikan kertas yang sudah ada tulisannya tetapi masih sama. Nah, tugas guru adalah menuntunnya agar tulisan-tulisan dari setiap anak itu bisa dipertebal dan diperjelas bagaimana, yaitu adalah dalam bakat yang unik masing-masing. Setiap anak punya potensi masing-masing yang dia miliki bawaan yang terbentuk dari dalam diri, lingkungan maupun dalam kebiasaannya. Anak-anak ini yang unik-unik ini tidak bisa kita samakan, karena setiap anak itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita seragamkan itu tidak bisa, ya, karena ada keunikan masing-masing. Nah, di mana kita dituntut untuk bisa menuntun peserta didik untuk ke arah budi pekerti yang baik. Nah, tugas kita itu adalah menuntunnya, di mana agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia sesuai dengan tumbuh kembangnya. Yang kita sebagai guru diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah petani, di mana anak adalah biji jagung. Ketika seorang petani merawat jagung, itu adalah tugas kita. Kita tidak bisa merawat jagung seperti merawat padi, di mana jagung memiliki kebutuhan tersendiri dan dengan komponen-komponen tersendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika kita menuntut tumbuh kembangnya anak ini,
kita harus menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan dalam tumbuh kembangnya. Jagung ya kita rawat sebagaimana jagung, padi kita rawat sebagaimana padi. Karena anak kita harus nuntun mereka sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat yang dimiliki anak bawaannya, serta kodrat zaman adalah sesuai dengan zamannya. Jadi setiap anak harus dibimbing dan dibina sesuai dengan zamannya. Kita harus memiliki kesadaran tinggi di mana ketika kita memberikan pendidikan anak sesuai dengan pendidikan pada zaman dulu itu sudah berbeda. Di mana perbedaan-perbedaan yang telah dimiliki pada zamannya itu harus disesuaikan. Anak zaman dulu kalau diajar dengan sistem sekarang itu akan berbeda. Sekarang ini adalah generasi Z dan generasi Alpha di tingkatan hari ini, maka mereka sudah terbiasa dengan teknologi. Jadi kecanggihan teknologi itu harus kita perkenalkan. Kita lihat saja anak-anak kecil itu sudah memegang gadget sejak lahir. Anak nangis kasih gadget diam, anak rewel kasih gadget diam. Tetapi apabila kita biarkan tidak kita tuntun ke arah yang sesuai dengan kebaikan atau nilai-nilai kebajikan, maka kodrat zaman ini ketika teknologi sudah berkembang, maka mereka akan menuju ke arah negatif. Jadi tujuan kita yaitu adalah menuntut siswa agar selamat dan bahagia di akhirnya. Ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan juga kita tidak boleh memaksakan tentang pendidikan anak. Karena apa? Karena kita harus berpihak kepada anak. Kembali lagi, anak itu memiliki yaitu adalah bakat masing-masing yang unik sejak lahir. Berikutnya paradigma untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dari peserta yang kedua itu lazim dan disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nanti teori kontrol nanti akan disampaikan oleh Bapak Paul ya. Jadi ketika kita menciptakan budaya positif di sekolah perlu adanya yaitu adalah lingkungan ciptakan senang dulu. Nah, diciptakan yang senang dulu, bahagia dulu. Karena sekarang anak zaman sekarang itu modelnya berbeda dengan dulu. Kalau anak sekarang itu dikasih materi banyak, itu akan cepat lupanya. Bahkan materi sedikit saja itu bisa saja hari ini ingat, nanti 1 jam lagi lupa. Makanya ketika kita dalam pembelajaran paradigma ini, perubahan paradigma ini diharapkan murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, mencipta dan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab yang menggunakan pendekatan bermakna. Di mana anak juga ikut melakukan kegiatan pembelajaran dan ikut berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Berikutnya, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yaitu adalah motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi motivasi internal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya tujuan disiplin melakukannya? Jadi itu adalah positif. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah teori motivasi perilaku. Jadi perilaku manusia didasari dalam berbagai macam ini. Tentunya dalam teori motivasi perilaku manusia ini tidak lepas dari kebutuhan dasar. Indikatornya tadi adalah budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di mana dalam semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari, baik murid maupun guru maupun orang lain, itu tentunya akan dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terdapat 5 dalam pembelajaran yang kami dapatkan, yaitu adalah yang pertama adalah bertahan hidup, kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Dimana kalau kebutuhan dasarnya ini kurang satu saja yang dimiliki, maka akan merubah perilaku seseorang untuk mencukupi kebutuhan tersebut.
5 kebutuhan dasar tersebut itu adalah di sini, yaitu adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Setiap orang melakukan apapun itu pasti punya tujuan, walaupun disadari maupun tidak disadari, tetap tujuannya ada. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di mana ada keinginan, itu pasti ada tindakan. Setiap kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, terus kebebasan, kesenangan, penguasaan. Dimana ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika anak dalam memenuhi kebutuhan dasar ini, ketika dalam pembelajaran, anak mencari perhatian terhadap guru. Ketika belajar, usil, ingin menghubungi guru, sering menghubungi guru, atau dia ingin diperhatikan guru, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan untuk menarik perhatian guru tersebut. Padahal di sini kita tahu bahwa yang namanya setiap orang itu memiliki rasa ingin disayang dan ingin diterima. Kalau sudah disayang dan diterima, maka anak itu akan menjadi nyaman. Ya, kebutuhan bertahan hidup, kalau kebutuhan bertahan hidup untuk bertahan hidup saja. Baik dari siswa ketika mau belajar, dia sendiri dalam keadaan lapar, maka dalam pembelajaran, penerimaan pembelajarannya adalah kurang maksimal. Di mana kurang maksimalnya adalah anak akan konsentrasinya berkurang. Dan itu juga berlaku untuk semua orang. Dan Bapak Ibu guru juga sama, ketika kebutuhan hidup kita mendapatkan kurang dalam kebutuhan hidup kita akan berusaha untuk mencukupinya. Maka konsentrasi kita akan pecah. Maka disinilah kebutuhan dasar ini untuk bertahan hidup ini memang penting. 5 kebutuhan dasar ini memang perlu kita cukupi. Inilah yang perlu kita perhatikan. Maka di tempat mana anak-anak itu suka bermain berarti dia itu masih membutuhkan kesenangan. Tapi kesenangan ini harus kita tuntun, karena tugas guru adalah menuntun siswa. Bagaimana mengarahkan mereka bisa senang juga dan bisa fun, happy dalam pembelajaran. Berikutnya adalah penguasaan power. Ketika anak merasa menang-menangan, sering berkelahi dan lain sebagainya, itu mereka sebenarnya adalah ingin memiliki rasa penguasaan terhadap dirinya, di mana dia ingin diakui. Ya, diakui oleh teman lain. Kalau sudah diakui, maka mereka akan biasa-biasa saja. Maka disinilah perlunya kita menuntut dari kebutuhan anak ini, bagaimana kebutuhan dasar ini bisa tercukupi terhadap anak maupun diri kita sendiri. Jadi kebutuhan dasar ini adalah dasar di mana seseorang melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu adalah mereka ingin mendapatkan apa yang diinginkan, terutama adalah dengan kebutuhan dasar ini. Ya. Berikutnya, cinta, kasih atau diterima atau penguasaan, kesenangan, kebebasan. Contohnya adalah Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang penguasaan bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Di sini ada beberapa kasus, ya, anak-anak yang mengadu dikarenakan Agus ini usilnya kenapa? Karena dia nggak ingin meminta jatah makan siangnya dengan terpaksa. Jadi ada kebutuhan dasar untuk kebutuhan hidupnya dia itu kurang. Maka di sini akan ada terjadi seperti ini. Kalau anaknya sudah cukup dalam bertahan hidupnya, maka dia tidak akan melakukan hal semacam ini. Ini adalah kebutuhan dasarnya. Berikutnya yaitu adalah dalam konteks penerapan di sini positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Agus ini perlu dicari tahu dulu. Kenapa bertindak semacam itu? Kalau kita langsung saja kita marahin Agus ini dan sebagainya, itu kurang tepat. Kalau zaman dulu itu mungkin bisa masih dalam batas wajar.
Tetapi kalau dalam apalagi dalam kurikulum merdeka ini adalah harus kita ketahui dulu. Nanti lebih lanjut untuk pembahasan mengenai bagaimana penanganan model-model semacam itu akan dijelaskan dalam teori kontrol. Ya, nanti akan dijelaskan teori kontrol. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhan yang diinginkan Agus yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup. Makanya dia bertindak semacam itu. Dia terpaksa karena kebutuhan hidupnya belum tercukupi. Terus apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, tujuannya adalah diperhatikan temannya, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Dia ingin perhatian, caper lagi dalam anak sekarang. Ganggu semuanya diperhatikan. Nah, kebutuhannya adalah kebutuhan untuk diterima. Ya, dia ingin diterima oleh teman-temannya, maka dia cari alasan bagaimana temannya biar menerima dia. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, maka dia ingin memiliki penguasaan, pengakuan atas kemampuannya, maka dia itu menunjukkan bagaimana bahwa saya itu yang paling berkuasa. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, yaitu adalah kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi kita harus mencari tahu dulu kenapa Agus melakukan semacam itu. Apa tujuannya Agus? Tujuannya inilah. Maka dalam kebutuhan dasar ada tujuan dalam melakukan setiap tindakan. Nah, tujuan inilah nanti akan kita ketahui kalau ternyata yang kita adalah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kebutuhan dasar. Nanti akan dilanjut dari rekan kami Bapak Surya Yukti, yaitu adalah mengenai perubahan paradigma teori kontrol. Kepada beliau kami persilakan. Dari saya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak dan Ibu Guru SD 2 Menawan yang mempunyai kinerja etos kerja yang tinggi, khususnya Pak Pujiono SPDI yang masuk menjadi guru penggerak, tergerak menggerakkan. Diseminasi penjelasan yang disampaikan Pak Pujiono SPDI mengenai aksi nyata dalam program guru penggerak sangat jelas. Mudah-mudahan diseminasi ini bersifat permanen dan berjalan sesuai yang kita harapkan. Mudah-mudahan diseminasi Pak Pujiono SPD ini menjadi motivasi dan contoh bagi semuanya. Anak-anak menjadi lebih disiplin dan meningkat motivasi belajarnya, sehingga output dari SD 2 Menawan semakin bagus. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Aminatul Munawwaroh. Saya adalah guru SD 2 Menawan sekaligus teman sejawat dari Bapak Pujiono Sarjana Pendidikan Islam. Bapak Pujiono telah melakukan kegiatan diseminasi di SD 2 Menawan dengan materi budaya positif yang mengimplementasikan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Pujiono sangatlah luar biasa. Untuk itu, saya berharap Pak Pujiono akan terus berkarya untuk membangun anak bangsa, khususnya pendidikan di SD 2 Menawan. Materi yang telah beliau sampaikan akan diterapkan di SD 2 Menawan sebagai bentuk budaya yang membangun bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.